Bab 027. Dia lepas lagi dan mengambil hoodie abu-abu. Kayak jamet nggak sih? Darrell mengamati pantulan tubuhnya di depan cermin. Melihat-lihat dengan seksama perpaduan baju dan celana. Masih kurang cocok. Dia mengambil baju lagi, tidak cocok, lempar di kasur. Mengambil lagi, tidak cocok dan lempar di kasur. Berulang-ulang sampai dia menemukan style yang menurutnya paling cocok. Lumayan. Akhirnya pilihannya jatuh pada celana jeans hitam pendek dipadukan dengan loose knit sweater. Lalu untuk sepatu, dia memilih sepatu kets berwarna putih. Setelah rapi dan siap keluar kamar, Darrell baru sadar dengan tumpukan baju yang menggulung di kasurnya. Aneh, perasaan tadi dia cuma mencoba beberapa style, tapi kenapa yang tertumpuk di kasur itu sebanyak itu? Sudahlah, nanti minta bibi merapikan, aku harus buru-buru. Darrell berlari keluar kamar dan menuruni tangga. 64. Ada sesuatu yang aneh dan mengganjal di hatinya. Hari ini dia cuma ingin menonton kan. Itu pun dengan Adelia. Tapi kenapa dia harus seheboh ini? Kenapa sampai memilih-milih baju segitunya? Kenapa sampai buru-buru? Dan kenapa sekarang bibirnya tersenyum bahkan ingin bersenandung? Aneh, Darrell merasa dirinya agak aneh. Tuh, bibirnya bahkan tidak bisa dikondisikan. Dengan kurang ajarnya bibir ini bersenandung sendiri. Darrell merasa sungguh konyol. Setibanya di rumah tengah, Darrell bertemu dengan mama dan papanya, yang sepertinya memang sudah menunggunya dari tadi di sana. Sudah siap ternyata, Silva mendekat bersama Andito. Andito juga tampak senyum-senyum sendiri. Oh anak papa ganteng sekali, Andito mendekat dan menepuk-nepuk bahu putranya, laki-laki yang sedang jatuh cinta auranya memang berbeda ya. Aura apa sih, Pak? Nggak usah berlebihan gitu deh. Silva tekiki, malu-malu mulu dari tadi sore. Silva mendekat dan merapikan baju putranya. Astaga, Darrell merasa orang tuanya terlalu excited. Padahal Darrell hanya akan pergi menonton film dengan Adelia. Darrell tidak bisa membayangkan betapa hebohnya mereka saat suatu hari nanti Darrell benar-benar menikah dengan Adelia. Mereka pasti akan kompak menangis. Saat memikirkan itu, seketika hati Darrell menyendu. Beberapa bulan yang lalu dia masih boleh percaya diri membicarakan pernikahan dengan Adelia, tapi sekarang, apa itu masih mungkin? Adelia bahkan sudah membatalkan pertunangan mereka dan tidak ada tanda-tanda akan menarik ucapannya. Kenapa? Kok tiba-tiba sedih gitu? Yang semangat dong. Kan mau jemput calon istri? Andito kembali menyemangati putranya. Iya, Pak. Ini semangat kok. Ya sudah, sana pergi. Adelia pasti sudah menunggu, hati-hati bawa mobilnya. Siap, Ma. Setelah berpamitan pada kedua orang tuanya, Darrell bergegas masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil menuju ke rumah Adelia. Setibanya di rumah Adelia, untuk pertama kalinya Darrell berharap tidak bertemu Delima. Bukan apa-apa, Darrell hanya tidak ingin membuat gadis itu bersedih. Karena malam ini dia datang untuk bertemu Adelia. Namun, takdir seolah mempermainkannya, setelah mengetuk pintu, orang yang membukakan pintu adalah Kak Darrell. 65. Darrell setengah gugup. Delima. Kedua bola mata Delima berbinar-binar. Ada apa kakak kesini? Itu, aku ingin menjemput Adelia. Kita mau nonton bareng. Seketika senyum Delima memudar. Nonton bareng? Iya. Mama membelikan kami tiket menonton. Hanya berdua? Iya. Berdua. Delima tidak percaya mendengar kalimat itu keluar dari mulut Darrell.
Seharusnya dia menolak lebih tegas, apalagi Adelia juga sudah membatalkan pertunangan mereka. Meskipun itu permintaan mamanya yang sakit-sakitan, seharusnya Darrell juga memikirkan masa depannya sendiri. Kalau tidak suka ya tegas bilang tidak suka. Ini malah menerima tiket pemberian mamanya untuk menonton film bersama Adelia. Kamu gak apa-apa kan? Aku. Delima tertawa, ya gak papalah, Kak. Memangnya aku punya hak marah? Delima, bukan begitu. Kak, kan aku sudah bilang, aku ikut bahagia selama kakak bahagia. Tapi satu hal yang harus kakak tahu, jangan sampai kakak menyesal sudah menyia-nyiakan orang yang tulus mencintai kakak karena tidak tegas memilih. Darrell terdiam, rasa bersalah mulai menghimpit, membuat napasnya terasa lebih berat. Dia sudah menyatakan perasaannya pada Delima, tapi tetap saja dia masih ragu, masih belum berani mengakui cintanya di depan orang lain. Kenapa dia masih bimbang? Seharusnya semua sudah jelas. Ada Delima, perempuan baik yang mencintainya tanpa pamrih, tanpa tekanan. Bahkan jika Darrell tidak bisa membalas perasaannya, Delima tidak akan marah atau menuntut. Kenapa? Meskipun dia tahu Adelia sudah berhenti mencintainya, dia tetap mencari gadis itu. Kenapa? Seakan-akan dia justru mengejar Adelia. Darrell mengerjap. Tante, selamat malam Tante. Malam? Ayo masuk-masuk. Regina menarik Darrell masuk ke dalam rumah. Bi Yanti, panggil Regina. Iya, Nyonya. Bi Yanti datang tergopoh-gopoh. 66. Coba cek Adelia. Dia sudah selesai siap-siap belum? Kalau sudah selesai, suruh cepat turun. Baik, Nyonya. Delima ikut masuk dan duduk di kursi seberang, memperhatikan Regina yang sedang mengobrol serius dengan Darrell. Tante senang sekali kamu dan Adelia sudah baikan. Terus mau nonton bareng. Sweet sekali kalian. Ya, meskipun ajakan nonton itu pasti paksaan dari Adelia, tapi kamu tetap mengiyakan. Terima kasih ya kamu sudah sabar menghadapi sikap kekanakan Adelia. Apa? Darrell terkejut. Tante Regina menyimpulkan begitu. Gimana kondisi mamamu? Kondisi mama stabil seperti biasanya Tante. Syukurlah. Tante lega mendengarnya. Oh ya? Soal kejadian seminggu yang lalu, sepertinya orang tuamu masih marah sama Tante. Mereka belum mau bertemu dengan Tante sampai sekarang. Oh ya. Darrell baru tahu tentang itu. Tante boleh minta tolong bantu Tante bicara dengan mamamu untuk membalas chat atau mengangkat telepon Tante. Iya Tante, nanti aku bicara sama Mama. Aduh, terima kasih banyak loh. Beruntung sekali Tante punya calon menantu sepertimu. Sudah pintar, calon dokter, baik pula. Tante bisa saja. Di tengah obrolan mereka, orang yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Adelia tiba di ruang tamu bersama Bi Yanti. Tapi kemunculannya seketika membuat Regina geram. Adelia. Regina bangkit dari sofa dan menghampiri putrinya. Apa-apaan kamu? Apa-apaan? Apa maksud Mama? Kenapa pakaianmu begini? Ada yang salah dengan pakaianku? Aku nggak pakai lingerie atau bikini kan? Mulutmu itu. Regina melirik Darrell yang tampak menawan dengan style kekinian yang rapi, tapi Adelia. Hoodie oversize warna abu-abu yang dikenakannya terlihat kebesaran, celana panjangnya longgar, dan sepatunya bahkan hanya sneakers biasa. Rambut yang dicepol ke atas pun tampak asal-asalan. Ganti baju sekarang. Aku udah nyaman pakai ini. Jangan bikin malu kamu. Ayo cepat ganti baju sekarang. Regina mencengkeram lengan Adelia dan menyeretnya masuk ke kamarnya lagi. Nak Darrell, tunggu sebentar ya, Tante nggak akan lama kok, teriak Regina sambil menaiki tangga.
67. Delima berdecih sinis. Sebegitu Adelia tidak ingin pergi dengan Darrell. Bahkan sengaja berdandan jelek. Tapi baguslah, Darrell pasti semakin ilfil. Kak Darrell. Darrell mengerjap. Sudah terlihat jelas kan, Adelia sama sekali sudah tidak peduli pada kakak. Jadi, nggak ada gunanya lagi kakak mempertahankan pertunangan ini meskipun atas permintaan dari Tante Silva. Pada akhirnya kakak yang akan tersakiti nanti. Darrell diam 1000 bahasa. Dulu setiap mereka akan pergi bersama, entah menonton film atau dinner, pakaian Darrell selalu asal-asalan, selalu Adelia yang all out. Tapi sekarang kebalikannya. Darrell berusaha tampil maksimal sedangkan Adelia cuek-cuek saja. Lucu kan? Seakan posisi mereka berubah 180 derajat. Dan ternyata rasanya memang sakit ya. Saat kamu mengeluarkan effort 100% untuk seseorang, tapi orang itu sama sekali tidak menghargaimu. Tiba-tiba rasa bersalah menghimpit dadanya. Teringat perjuangan demi perjuangan Adelia untuknya. Tapi Darrell tidak pernah menghargainya sama sekali. Ya, Darrell memang tidak minta diperjuangkan. Tapi tidak dipungkiri meskipun hanya sesekali, Darrell pernah menikmati perhatian-perhatian yang Adelia berikan. Darrell tidak pernah merasa sendirian, tidak pernah benar-benar kesepian, karena gadis itu selalu ada. Tapi apa akan ada yang berubah jika Darrell ingin memulai semuanya dari awal? Apa hubungan mereka masih bisa seperti dulu? Apa cinta Adelia masih sama seperti dulu? 68. Di lantai 2, Regina menyeret putrinya masuk ke dalam kamar. Ganti baju sekarang. Aku nggak mau. Aku udah nyaman pakai baju ini. Nyaman? Kamu lebih mikirin nyaman daripada perasaan calon suamimu. Menurutmu bagaimana perasaan Darrell sekarang? Dia sudah serapi itu tapi penampilanmu malah sembarangan begini. Pokoknya aku nggak mau ganti baju. Adelia hendak keluar kamar, tapi Regina buru-buru mencengkeram pergelangan tangannya. Mau sampai kapan kamu terus mempermalukan Mama? Dengan kuat Regina menyentak bahu putrinya hingga mereka berdiri berhadapan lagi. Gara-gara kamu sampai sekarang Silva dan Andito mendiamkan Mama. Kamu mau mereka lebih membenci Mama. Kalau sampai Darrell cerita pada mereka, kamu berangkat hanya mengenakan hoodie dan celana jeans kayak gini, mau ditaruh di mana muka Mama? Mereka pasti berpikiran Mama tidak pernah mengajarimu sopan santun dan cara berpakaian yang benar. Regina marah besar. Dengan paksa melepas hoodie putrinya. Aku bisa sendiri. Adelia termundur dan melepas hoodie-nya sendiri. Bisa nggak kamu sekali saja nurut sama Mama? Sekali aja nggak bikin ulah, bikin rusuh. Katanya ingin jadi kebanggaan. Katanya ingin disayang seperti dulu. Gimana kamu mau disayang kalau kelakuan kamu aja kayak gini? Wajar Mama dan Papa lebih sayang Delima daripada kamu. Dia berkali lipat lebih baik daripada kamu. Oke fine. Delima lebih baik. Lebih sempurna, lebih cantik, lebih hebat, lebih segala-galanya daripada aku. Puaskan. Senangkan mendengar keponakan tersayang Mama dipuji-puji. Kalau gitu sekarang Mama keluar dari sini. Aku bisa ganti baju sendiri. Regina mengepalkan tangan. Selalu saja. Selalu. Semua kalimat yang keluar dari mulut Adelia selalu menyakiti hatinya. Melengos, Regina melangkah menuju ke pintu. Namun saat memegang kenop pintu langkahnya terhenti. Kalau sikap kamu masih terus-terusan begini, lama-lama Darrell bisa muak sama kamu. Dia bisa meninggalkan kamu. Menurutmu kamu bisa mendapatkan laki-laki lebih baik daripada Darrell? Nggak akan. Dan satu hal yang harus kamu ingat. Kakekmu masih menganggapmu sebagai cucu karena kamu bertunangan dengan Darrell,
Sampai pertunangan kalian batal, kakek kamu nggak akan pernah menganggapmu sebagai cucu selamanya. Mereka akan semakin merendahkan dan meremehkan kamu. Bagus jika hanya kamu yang direndahkan, tapi pada akhirnya orang yang menerima paling banyak hinaan adalah mama. Mama yang paling banyak menerima lemparan kotoran dari kesalahan-kesalahan kamu. Jadi, kalau kamu tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik, lebih baik diam saja. Tutup mulutmu dan jangan banyak bertingkah. Regina keluar dari kamar. Rasanya ingin membanting pintu dengan keras untuk menunjukkan kemarahannya, tapi tidak bisa dia lakukan. Di bawah ada Darel dan dia juga harus mempertahankan image. 69. Anggunya. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil diliputi keheningan. Darel fokus menyetir, sedangkan Adelia hanya diam melempar pandangan keluar jendela. Gadis itu sudah mengganti bajunya dengan dress soft blue selutut, lengan pendek. Rambut panjang yang semula dicepol asal-asalan kini tergerai dengan lembut, jatuh sempurna di bahunya. Makeup tipis di wajahnya memberi kesan lebih segar, meskipun sorot matanya tetap kosong. Darel menekan napas dalam-dalam. Sebelum nonton kita makan dulu. Kamu mau makan apa? Terserah. Setiap ke mall kamu paling suka makanan serba Korea kan? Tteokbokki, ramyeon, kimchi jjigae, jjajangmyeon, atau bulgogi. Adelia masih menatap keluar jendela. Darel meliriknya sekilas sebelum menambahkan, atau mau odeng sama kimbap. Dulu kamu selalu pesan itu kan kalau nggak tahu mau makan apa. Adelia akhirnya menoleh, ekspresinya tetap datar. Terserah. Darel mendecak pelan, tapi tidak membalas lagi. Setidaknya, dia tahu harus membawanya kemana. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, menyusuri jalan menuju mall tujuan mereka. Sepi. Tidak ada ocehan panjang Adelia tentang makanan yang ingin dia coba. Tidak ada komentar heboh tentang gedung-gedung yang mereka lewati. Tidak ada Adelia yang berceloteh antusias tentang film yang akan mereka tonton, seperti dulu. Dulu, Adelia selalu ceria. Selalu berisik. Selalu jahil, kadang menyebalkan, tapi... Sial. Kenapa tiba-tiba Darel merindukan itu semua? Padahal dulu, dia paling benci mendengar suara Adelia yang terus saja mengganggu dengan tingkah jahilnya. Tapi sekarang, yang duduk di sebelahnya hanya Adelia yang diam. Adelia yang pendiam, cuek, acuh tak. Acuh. Tidak. Darel tidak mau. Darel akan mengembalikan Adelia seperti dulu lagi. Darel yakin Adelia hanya sedang marah saja. Kita sudah sampai. Setelah memarkirkan mobil di basement bawah tanah mall, Darel turun dari mobil, diikuti Adelia di belakangnya. Adelia melangkah dengan asal untuk menyeberang, tapi tiba-tiba dari arah depan ada mobil yang baru masuk dan langsung memencet klakson. Awas! 70. Dalam sekejap, Darel meraih pergelangan tangan Adelia dan menariknya ke belakang. Tubuh Adelia kehilangan keseimbangan dan terhuyung membentur dada Darel. Adelia tersentak dan tersadar dari lamunan. Saat hendak melepas pelukan itu, tiba-tiba Darel lebih dulu mencengkeram kedua lengannya. Membuat Adelia mau tidak mau mendongakkan kepala untuk melihat bola matanya. Rahang Darel mengeras, napasnya masih sedikit memburu setelah kejadian barusan. Kamu mikirin apa sih? Hal penting apa yang kamu pikirin sampai kamu melamun sebegitunya? Kamu bahkan gak lihat mobil sebesar itu lewat. Atau kamu sengaja ingin menabrakkan diri? Mana mungkin aku sengaja. Kalau nggak sengaja kenapa tiba-tiba nyebrang? Darel menatapnya lekat-lekat. Sorot matanya yang tadinya penuh amarah kini meredup, menyendu, seolah mencoba menelusuri apa yang sebenarnya Adelia pikirkan. Kamu kenapa sih?
Suaranya kini jauh lebih pelan, hampir seperti bisikan. Aku cuma-cuma nggak sengaja nyebrang. Sudahlah, ayo kita masuk. Tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan melangkah mendahului Darel, berusaha menghindari tatapan pria itu yang terasa terlalu menusuk malam ini. Sini tangan kamu. Apa sih? Adelia terkejut tiba-tiba Darel menggenggam tangannya. Dengan begini kamu aman. Nggak usah sok peduli deh. Aku nggak sok peduli tapi aku memang peduli. Lepas nggak? Nggak bisa. Bocah ceroboh sepertimu harus digandeng biar nggak hilang.